Zulkifli untuk pimpin doa kita semua. Baik, Pak Agung. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sebelum kita mulai uh, Zoom pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa saya pimpin sesuai dengan agama dan keyakinan saya, yaitu agama Islam. Recording in progress. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu yang telah memberikan kami semua rahmat dan hidayahmu, sehingga kami semua masih bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami semua kekuatan dalam hal menjalankan perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami semua kemudahan dan petunjuk-Mu dalam ridho-Mu untuk menjalankan semua amanah dan tanggung jawab kami, baik terhadap keluarga maupun terhadap pekerjaan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami semua kesehatan dan keselamatan dimulai pada pagi hari ini sampai dengan malam nanti, sehingga kami semua dapat berkumpul kembali di esok harinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya kembali ke Pak Agung. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak Pak Zulkifli atas doa yang dipanjatkan. Rekan-rekan sekalian, kita lebih bersemangat lagi ya, karena ini sudah Desember, kita mendapatkan pengetahuan yang lebih, maka kita lakukan dengan yel dan lanjutkan dengan gerakan value. Langsung saya pimpin saja Bapak Ibu sekalian. Target landing 10T, pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Bisa, Pasti bisa. pasti Ah, bisa. target profit di atas 400 miliar. Pasti bisa. Bisa, Pasti pasti bisa, bisa, pasti bisa. pasti bisa. Target NPL di bawah 1%. Bisa. Harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Oke, gerakan value Mas Gugur Agung boleh dipimpin Mas Gugur? Ya, Mas Gugur. Bareng-bareng ya Mas ya. Iya, iya, Pak. Oke, rekan-rekan. Menuju 5 besar. Menuju 5 besar. Kami siap. Kami siap. Kreatif. Adaptif. Adaptif. Inisiatif. Terus belajar. Liga. Liga. Dan Bapak saling memiliki apresiasi. Profesional, disiplin, Tanggung jawab. panerjik, Menyenangkan. Tanggung jawab. Lipan Finance. Kita bisa. Bisa. Oke. Terima kasih banyak Mas Gugur. Bapak Ibu, saya mau izin mute semuanya dulu ya. Bapak Ibu sekalian, Pak Bunaya dan juga Pak Jimmy yang kami hormati. Pada pagi hari ini, seperti undangan yang sudah kita berikan, bahwa pagi ini kita akan mengadakan business training yang dilakukan oleh para supervisor. Dan sebelum kita mulai, tadi sudah disampaikan beberapa aturan yang disepakati, dan kita mengawalinya dengan opening speech dari Pak Jimmy selaku Direktur dari Collection. Pak Jimmy, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman ya. Dengar nggak suara saya? Pagi, Pak. Jelas pagi, Terima kasih waktunya juga ya Pak. Pagi, Pak. Ya, salam sejahtera bagi teman-teman semua ya. Sehat selalu ya. Yang penting sehat ya semuanya ya. Siap, Pak. Sehat, Pak. Amin. Nah, mungkin sebagian besar baik yang masih belum kenal saya nih, ya. Saya kan baru juga nih di collection sebenarnya ya.
Ya, mungkin kenalkan juga ya, nama saya Jimmy ya. Sebelumnya saya kan banyak kan di marketing ya teman-teman ya. Gitu. Tapi semenjak Pak Angel mengundurkan diri, nah saya diminta oleh shareholder untuk bantu di collection ya. Jujur saja ini teman-teman, meskipun saya udah lama di multi finance 20 tahunan, tapi untuk collection ilmunya masih cetak nih dibandingin teman-teman nih. Ya, jadi saya mau banyak belajar juga nih sama teman-teman ya, ya menarik menurut saya. Ya nggak hanya apa kita nagih ya menurut saya nggak nagih, nggak hanya apa apa nagih sama eh, apa tarik ulur sama customer gitu ya. Tapi ada segi skill negosiasi kalau menurut saya ya. Gimana konsumen tuh bisa mau bayar ya teman-teman ya. Jadi gimana caranya kita tuh jadi kayak marketing juga ya menurut saya ya. Kalau marketing kan gimana negosiasi itu supaya orang itu ngasih order ya ke kita gitu ya. Apa ngasih aplikasi ke kita ya. Tapi kalau di collection kan gimana caranya orang itu bisa mau bayar kan dari yang tadi nggak mau bayar terus bisa mau bayar nah itu kan caranya ilmunya nggak ada di sekolahan tuh teman-teman ya tergantung jam terbang dari teman-teman gimana bisa persuasif tuh jadi orang mau bayar jadinya ya nggak hanya nagih terus tarik tapi gimana kita bisa bernegosiasi yang tadinya mau emosi karena unitnya mau ditarik apa bagaimana tapi jadi luluh gitu ya teman-teman jadi saya lihat ini menarik sih ya ilmunya jadi banyak gitu banyak ilmunya nggak terus juga saya lihat collectionnya main ya banyak main data ya datanya banyak banget ya tiap bucket tuh ada datanya masing-masing dibandingkan di marketing sebenarnya nggak segini banyak datanya ya teman-teman ya so jadi ya hari ini kita kan ada training ya training refreshment ya jujur aja saya belum tahu nih bahannya apa nih ya sama training belum dikasih ya jadi saya nggak ada gambaran juga saya juga pengen tahu ya jadi ya saya belum juga dapat kisi-kisinya apa ya saya juga pengen dengar ya tapi saya yakin lah teman-teman yang udah lama nih yang lebih pengalaman tahu lah kalau di lapangan cuman ini kita training buat refreshment lah ya mungkin kita dulu ada yang lupa gitu kalau di lapangan gitu cara-caranya gimana ini kita diingatkan lagi ya teman-teman ya supaya kita bisa sesuai dengan aturan gitu ya teman-teman jangan sampai kelewatan gitu ya so jadi ya teman-teman ya enjoy the training ya jalanin trainingnya dengan baik dengarkan ya semoga training ini berguna buat kita semua ya untuk meningkatkan performa kita pekerjaan kita semua ya jadi supaya kita ke depannya bisa lebih baik lagi ya terima kasih dan salam sukses selalu buat teman-teman ya selamat pagi terima kasih Pagi, Pak. Terima kasih banyak terima Terima kasih Pak kasih. Agung Terima kasih, Pak. rekan-rekan kita beri apresiasi yang meriah lagi untuk Pak Jimmy atas masukan yang diberikan pada kita. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Jimmy. Seperti tadi Pak Jimmy sampaikan terima kasih bahwa ya. ilmu collection itu tidak hanya sekedar di sekolah ya, tapi juga banyak dari jam terbang. Nah, ini ada sekolah sekolah yang kita hadirkan ini melalui MNOS ini untuk rekan-rekan sekalian dan kita semoga bisa saling belajar agar rekan-rekan juga semakin expert dan juga mengakhiri tahun 2024 ini mendapatkan ilmu baru untuk belajar dan juga bekerja di 2025 lebih hebat lagi. Oleh karena itu, kita dan kami akan menyerahkan langsung kepada MNOS. Kami kembalikan kepada Ibu Rika. Ibu Rika, kami persilakan dan juga Pak Bunaya untuk waktunya memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Silahkan Ibu Rika. Oke, langsung saya aja ya. Apakah suara saya terdengar cukup jelas, Bapak Ibu sekalian? Jelas Pak Bunaya. Jelas, Pak, jelas. Ya. Saya ada green screen, tapi kebetulan udahlah nggak usah pakai lagi, agak error sedikit lah. Jadi kita langsung aja ke materi kita, ya. Insya Allah bisa aman nih kita ya. Tadi kita sudah bicara tentang aturan sedikit, ya, santai dan santun, gunakan earphone, ya. Apa? Kalau ternyata Anda rame-rame juga cincai. Nah, bertanya boleh menggunakan chat, ya. Nanti saya juga akan buka kalau mau pakai WA, gitu ya. Tapi untuk kali ini yang di kelas, biar kita pakai chat aja dulu yang ada di Zoom-nya.
Cuma kalau ternyata satu ruangan banyak rame-rame, makanya saya pikir saya pakai WA juga nanti. Ya, oke, kita lanjut dulu. Kalau aturannya kayaknya sudah tadi. Nama saya Bunaya, ya, dipanggilnya Bunaya aja ya. Jangan dipanggilnya Ibun aja ya, jangan dipanggil Bunaya. Sebab kalau Bunaya, kalau N-nya hilang nggak enak dengernya kayaknya ya. Ya, Bunaya kalau N-nya hilang nggak enak dengernya. Ibun aja panggilnya. Buaya. Jangan salah loh. Binatang yang paling loyal dengan pasangan sampai mati itu adalah buaya. Buaya itu sekali punya istri, dia nggak akan ganti. Sekali punya pacar, dia nggak akan ganti. Sekali punya pasangan, dia nggak akan ganti sampai mati. Selama masih di air. Kalau dari darat mungkin beda kali ya. Oke, ya saya sudah dari tahun 2003 jadi 20 tahun lah kerja di Emnos ya, dan salah satu pelatihannya adalah collection yang sudah lebih dari ratusan kelas kita bawakan ya. Saat ini saya kerja di Emnos dan saya responsible buat kampusgratis.id. Jadi kalau ternyata ada yang pengen belajar lagi, meningkatkan kemampuannya gratis ya, silakan ikut join di kampusgratis.id. Itu gratis asal lulusan SMA sampai umur berapapun bisa. Nanti Anda akan belajar macam-macam. Kalau di tingkat akhir itu belajar AI ya, termasuk AI collection, AI credit scoring, AI in sales. Jadi nggak rugi lah ya. Oke, saya lanjut aja. Apa yang nah ini saya ya. Nah, sebelumnya Anda sudah diminta untuk menilai diri sebelum pelatihan dimulai. Ya, ada berpikir positif segala macam ya. Nah, ini menarik nih teman-teman. Saya mau sharing sedikit nilai Anda. Ya. Anda udah ngisi jadi Anda tahu, Anda bisa cek lagi. Di 3 pertama ya, ini adalah sikap mental, berpikir positif, percaya diri, semangat, antusias. Yang di 4 selanjutnya ini adalah skills, mampu bekerja dan efektif, sistematis dan kreatif, memahami dan menghargai orang lain, lawan yang mau menang sendiri, menguasai teknik komunikasi, mempunyai keahlian mengelola emosi. Yang paling terakhir ini Pak Yimi yang paling perlu. Ya, paham, jelas, tahu cara dan yakin tercapai target diri dan tim setiap tahunnya hingga 1 tahun ke depan. Ya, coba iseng-iseng. Ini hasil jawaban Anda loh. Ya, total yang ngisi satu perusahaan itu sampai 700 orang. Ya, kalau kita pakai di sini 720 ya. Kalau kita pakai average-nya, ya ini saya cepat aja deh. Alt sama dengan harusnya pakai average aja ya. Bentar, teman-teman. Nah, ini sama dengan di atas bagi 720. Nah, betul ya, ada 720 orang yang ngisi. Ya, rata-ratanya berapa tuh? Ya, Anda perhatikan di sini. Wah, ini kok salah ya? 7 Nggak muncul, Pak. Nggak muncul, Pak. Oh, nggak muncul ya? Iya, Pak. Sebentar, saya tampilkan lagi. Ya, minta waktu dulu ya. Sama dengan average. Bentar ya, Pak. Average dari T Oke. Siap. Saya tampilkan sekarang. Ya. Sudah kelihatan ya. Nih, saya mau kasih tahu yang paling bawah. Nah, ini rumusnya adalah average ya. Nah, jadi dari 700-an orang. Coba saya pakainya cuma 2 titik aja, 8,95. Saya turunkan lagi 9,0. Nih. Jadi yang positif banyak ya. Jadi kalau Pak Yimi pengen tahu, teman-teman tuh positif semua, Pak. Karena rata-ratanya 9 nilainya. Dan kalau kita lihat ini rumusnya average ya, kalau Anda lihat di pojok kanan atas nih, dari M2 sampai M721. Ya, nilai terendah itu ada di mana? Nah, ini 3 pertama ternyata mereka udah mulai nggak positif nih, 8,4.
Tapi 8,7 karena nilainya di atas 8 berarti nggak merusak itu. Mereka rata-rata nggak ada masalah dengan job desk ya, yang bisa bekerja dengan efektif, sistematis, menghargai orang lain, oke, 8,7. Nah, masalahnya adalah di komunikasi berhubungan dengan orang lain, ini agak lemah. Tapi secara umum, gara-gara banyak yang ngisinya 10, menarik. Nah, di sini ada yang menarik, Pak. Ya, ini ada yang rusak angka karena ngisinya dari ujung ke ujung 10 semua, nggak ada yang rendah. Nah, orang-orang ini nanti datanya nggak usah dilihat. Karena dia seperti orang nih, ada yang dari Gorontalo gitu ya. Nah, karena dia ngisinya 10 semua, berarti nggak mikir ngisinya. Asal ngisi aja. Nah, orang-orang ini nanti kita take out ya. Nah, nanti Anda akan dapat gambaran realnya yang tim Anda. Ya, tapi secara langsung ini gara-gara ada yang 10 tadi jadi agak error. Ini kita lihat sekarang. Saya coba balik lagi ke materi yang di sini. Ya, paham, jelas, tahu cara dan yakin tercapai target diri dan tim setiap tahun hingga 1 tahun ke depan. Nah, ini para leader di ruangan, para leader yang di sini. Ini yang paling bawah ini adalah indikator Anda akan capai target atau enggak tahun ini. Lalu buat anak-anak yang nilainya 10-10 kita buang dulu. Nggak usah dilihat itu orang nggak serius ngisinya. Dia isi 10, diisi 10 ke kanan semua. Itu berarti orang nggak serius mikirnya. Ya. Nah, yang itu nggak usah kita lihat. Nanti ngomongnya one on one aja. Tapi secara umum, kalau buat Pak Imi, ini udah sampel buat tahu perusahaan kita. Kalau rata-ratanya 9, berarti mereka yakin 90%. Kalau rata-ratanya 70, berarti yakin 70%. Ya, kurang lebih itu. Nah, nanti kita lihat rata-rata yang paling banyak masalahnya di mental ya atau di skills. Nah, kalau nanti mau diperbaiki yang skills dulu. Ini short aja ya, penilaian cepat aja ya. Kalau berpikir positif, kalau dia udah negatif, manajemen cuma ngomong kayak gitu, itu angkanya akan rendah. Percaya di masa depan sukses, ini bicara dia dengan rekan kerja dan timnya serta lokasi dia ditugaskan. Kalau di kota itu dia masalah, angkanya akan rendah. Semangat antusias, ini bicara dia stres. Kalau udah stres, dia akan males dan loyo. Ya, kalau nilainya rendah banget, udah depresi dia. Kalau mampu bekerja dengan efektif sistematis, ini kemampuan teknis. Memahami dan menghargai orang lain, ini kemampuan soft skills, dia bisa baca orang. Teknik komunikasi dia bagus atau jelek. Tapi mengelola emosi dan temperamen, ini kalau ternyata sudah turun angkanya, ini agak bahaya. Ya, karena bisa mudah meledak nanti. Kurang lebih itu. Kalau ada yang mau nanya, silakan ntar di chat bisa atau ngomong langsung, saya dengar ya teman-teman. Ya, ada yang mau nanya mungkin bisa di chat atau ngomong aja langsung. Ya, saya lanjut ya. Nah, sesi hari ini kita akan bicara tentang buat supervisor, jadi yang di bawah. Ya, kita bicara tentang bagaimana preventif terhadap aliran atau account yang tidak selesai. Dan kedua, optimalisasi penanganan penyelesaian internal guna meminimalisasi penggunaan proof call. Di tahun depan, ngeri loh ya, tahun depan, bulan depan, ya, itu kita akan bahas yang terkait dengan aspek hukum. Kompetensi untuk mitigasi resiko bagi debitur yang masih dalam kriteria atau kategori layak proses hukum. Artinya secara alat bukti kita kuat. Kalau kita proses ke hukum, ke kepolisian dan sebagainya, kita nggak akan kalah. Yang kedua, penagihan kemampuan dalam memaksimalkan strategi eksekusi jaminan fidusia upaya hukum kita. Nah, ini pembahasan ini nanti akan dibahas bulan depan. Kalau sekarang, ya bagaimana agar tidak alirannya tidak turun ke bawah. Nah, beda dengan para staff, nanti kolektor-kolektor dan recovery officer itu semua, ya mereka pelatihannya teknik penagihannya, profiling debiturnya, kemampuan identifikasi secara bahasa tubuh. Jadi kemampuan lapangan. Lalu sikap mental mencurigai, tidak mudah percaya, dan berpikir kritis. Ini adalah kemampuan berhadapan yang dibahas. Jadi sebagian materi di sini akan dibahas nanti dibuat peserta staff, namun yang di staff itu cuma buat pengenalan aja, fokus mereka nanti berhadapannya. Sementara di materi yang sekarang itu lebih kepada materi yang sifatnya strategi, managing tim gitu ya. Dan kita harus bagaimana kalau problem terjadi. Sebenarnya sederhana aja sih kalau mau preventif terhadap aliran account dan capai target. Cuma 4 aja syaratnya. Yang satu, strategi tim Anda, strategi Anda di area benar. Itu nomor 1. Yang kedua, Anda bisa manage tim Anda, orang-orangnya benar. Itu nomor 2. Yang ketiga,
Anda bisa problem solving kalau mereka punya masalah. Itu nomor 3. Yang keempat, Allah atau Tuhan mengizinkan. Apapun yang terjadi kalau nggak doa, ya, kalau kita nggak diizinin Tuhan nggak akan tercapai. Itu yang nomor 4. Cuma 4 itu aja kok. Ya, yang lain kecil-kecil. Karena yang eksekusi nanti anak-anak. Nah, pembahasan kita akan membahas yang 3 tadi. Kalau yang nomor 4 mungkin saya serahkan kepada para ustadz dan pendeta di tempat Anda kerja ya, atau diri Anda sendiri di rumah Anda. Namun 3 itu yang jadi pembahasan hari ini. Ya. Nah, di bulan depan, bulan Januari itu pembahasannya buat staff sama buat supervisor hampir mirip. Upah penagihan terhadap debitur yang di backing lawyer atau aparat, dan preventif terhadap aliran akun yang tidak selesai. Ini yang Anda bahas sekarang nih, itu yang mungkin sebagian dibahas oleh mereka, tapi approach-nya kalau mereka yang one on one, ya sudah lebih kepada brainstorming satu persatunya. Oke, itu yang kita bahas sekarang. Ya, kita lanjut aja ya. Now, saya masuk lagi ke materi kita. Yuk, gimana sih yang namanya collection itu? Nah, kita bahas sekarang. Ya, formula peningkatan collection. Ini logiknya sederhana aja. Ya, rata-rata nilai tagihan penjualan per customer ya tergantung produknya ya Bapak Ibu sekalian. Used car, new car, ya, used motorcycle, new motorcycle gitu ya. Mobil baru, mobil bekas, lalu mereknya juga pengaruh. Ya, kalau kita ngasih pembiayaannya model-model kayak Alphard, ya, Alphard, lalu Camry, BMW, Mercy, pasti nilai tagihannya besar kalau mobil barunya. Ya, kalau yang mobil bekasnya pasti kecil. Lalu walaupun bekas juga kalau Alphard dibandingin dengan bekasnya Ayla atau Avanza, ya beda lah. Nah, di sini kalau kita mau nilai tagihannya gede, itu tergantung penjualannya anak-anak yang di depan tuh, anak sales. Ya, kita prioritasi jenis produk yang tagihannya gede-gede, unit-unit tertentu dikerjain duluan misalkan. Lalu segmentasi customer dan merek. Kenapa? Kalau kita ngomong unit-unit tertentu harga jualnya jatuh, nanti loss on repossession, kita udah narik jual lagi, harga jualnya hancur. Beda dengan merek-merek tertentu yang dari Jepang misalnya yang harga jualnya lagi tinggi. Ya. Itu berarti startingnya jadi beda kan. Lalu yang kedua, ini nomor 1 ya. Yang kedua adalah nomor 2 itu adalah efektivitas penagihannya, kemampuan anak-anak atau kompetensi. Nah, Anda harus mapping atau dipetakan skills kolektor di bawah Anda. Mana yang jago, mana yang kurang, mana yang ahlinya ketemu kerjaan ini, mana yang kurang. Kalau ketemu aparat dia nggak bisa, ketemu aparat dia bisa. Kalau ketemu jawara atau preman di situ dia nggak berani, dia anak sultan situ malah justru berani. Ya, nah ini orang punya beda-beda nih. Yang ini maunya keras, yang ini agak lembutan. Udah. Lalu perlu training and development mungkin yang nomor 2 ya. Study mapping siapa yang masih lemah. Lalu kalau ada program dari kantor, kalau ada program restruct atau diskon, ya pasti nagihnya jadi gampang. Efektivitas naik. Ya, tapi perusahaan akan rugi tuh. Yang ketiga adalah aktivitas kunjungan. Makin rajin dia, ya makin banyak yang dikerjain. Makin nggak rajin, makin banyak yang hilang. Nah, di sini perlu perbaiki manajemen aktivitas serta persiapan kunjungan dan kontrol yang efektif. Ya, jadi 2 hal ini yang harus Anda perbaiki. Ya, coba kita bahas sebentar dalam contoh yang gampang. Ya, nanti kita balik lagi. Ya, contoh. Ya, produknya tuh yang asurannya 3 juta gitu ya. Efektivitasnya 40%, aktivitas sehari 5 kunjungan misalkan atau 5 yang ngejawab dari telepon. Berarti kan 3 kali 40 kali 5 dapat 6 juta per kolektor per hari dia punya amount collected. Ya. Now, sorry saya matikan dulu beberapa karena masalah ya. Ada lagi yang perlu saya matikan? Nggak ada. Oke, ya. Nah, dengan 3 juta per kolektor ini, 3 juta kali 40% kali 5 dapat 6 juta. Ya, alias 5 kali 3 itu kan 15 kali 40% itu kan 6 juta. Ya kan? 15 kali 4 kan 6. Ya. Nah ini, terus kalau kita mau gedein gimana? Pilihannya kita lihat. Ini skenario pertama, anggap aja produknya 1 juta lah ya, biar gampang hitungnya. Efektivitasnya anggaplah 50 gitu ya. Persen gitu ya, dan aktivitasnya 5 kunjungan sehari. Total amount collected-nya adalah 2,5 juta, dia bisa bawa pulang sehari. Kalau Anda naikkan
produknya kita kerjain yang gede-gede dulu ya. Langsung tuh ya angkanya naik. Kalau kita naikkan aktivitas, kita training and development, angkanya naik. Kalau kita naikkan aktivitas, angkanya naik. Pertanyaannya, mana yang paling mudah, paling cepat ngasilin? Kalau yang ini produktivitas, ya itu tergantung atasannya nentuin kamu ini dulu baru ini. Kadang-kadang anak-anak gak kepikir, dia terima yang harus dikerjain, dia kerjain nomor 1 dulu, baru nomor 2, baru nomor 3, baru nomor 4. Karena nggak mikir dia. Kecuali kalau urutannya diatur dulu, ya. Efektivitas perlu di training. Ini butuh apa teman-teman? Butuh waktu, nggak langsung jadi, ya. Butuh waktu ini nggak langsung jadi. Mana yang cepat? Aktivitas lah. Monitoring dan kontrol itu harus kuat. Ya, sehari diaturin. Nah, tapi Pak kadang-kadang kita kan mau garap narik yang gampang dulu Pak, yang udah tinggal petik aja. Sementara lokasinya itu berarti saya bolak-baliknya jauh-jauh Pak. Ya udah, bisa nggak tuh? Kalau yang ternyata dekat sama teman kamu, ya sementara kamu tolong bantuin petikin buat dia. Itu kan dia tetap nggak diputar, tapi tolong petikin. Kenapa? Biar sekali jalan. Maka perlu banget sinergi antar tim. Ya, sinergi antar tim. Kalau ternyata harus keliling. Kalau telepon mah enak, tinggal telepon aja. Kalau WA mah enak, tinggal WA aja. Nah, risetnya menunjukkan dari 100 orang, 39 itu lebih suka pakai WA. Ya, jadi pertama ketemu kita bikin agar dia mau terima WA kita dan kita bilang kalau WA kita nggak dibalas kita datengin. Ya, kita pakai WA aja dan dibikin dia nyaman. Ya, nah itu 39% lebih suka pakai WA ketimbang ngomong langsung pakai telepon atau ketemu. Yang ketemu mungkin nggak harus semua itu karena ada lagi nanti sebagian ya yang perlu cukup pakai telepon nggak perlu ketemu. Video call paling jelek. Yang harus ketemu nggak sebanyak itu. Itu akan menghemat waktu. Nah, ini hal-hal yang harus dipahami oleh kita sebagai atasan dalam ngelola tim. Ya, ada yang mau komentar sejauh ini atau mau pendapat? Jadi kesimpulan nomor 1 aktivitas beresin, ya lalu tolong disortir ini nomor 2-nya yang nomor 1, terakhir baru pelatihan kayak sekarang. Gimana caranya pelatihan agar memberikan hasil yang maksimal? Nah, itu yang kita bahas selama 2 hari. Selama 1,5 hari ini dan pertemuan nanti. Oke, ya ini saya lanjut lagi. Ya, silakan kalau ada yang mau nanya bisa pakai chat atau nanti akan tinggal mengingatkan atau pakai suara aja langsung Pak gitu. Saya akan bahas. Nah, Pak, apa tuh yang disebut dengan pilah? Nah, kita segmentasikan customer. Tadi kan pilah tadi tuh ya berdasarkan produk ini ya. Pertama berdasarkan resiko. Yang kedua, maksudnya resiko apa Pak? Ya kalau resikonya tinggi, orang yang high risk itu dikasih surat nggak mempan. Ya, di surat peringatan, surat penagihan itu nggak akan mempan. Di telepon juga nggak akan mempan. Langsung harus dikunjungin. Buang-buang waktu aja kita telepon, buang-buang waktu aja kita kasih surat peringatan. Ya. Atau kadang-kadang bahkan anak-anak kita udah nggak dianggap, langsung pakai agensi. Ya, pakai prof call. Tapi kan ini cost-nya jadi gede. Atau bahkan langsung dituntut pakai pengacara atau kuasa hukum. Nah, ya. Kadang-kadang kalau sorry ya teman-teman, kalau pengacara kuasa hukum sebagai prof call, yang terkenal namanya apa? Namanya adalah pilot melalui kurator. Dia yang ngambil barangnya, dia yang jual. Ya, itu biayanya di luar kalau dia si kuratornya kurang ajar 2,5%. Tapi harga jualnya biasanya hancur karena dia bermain di situ. Cari untung juga dia main pembelinya. Tapi udahlah, ini kalau mau bicara tadi. Yang resikonya rendah, mungkin mainnya maksimal telepon atau surat peringatan, surat penagihan. Kalaupun kunjungan juga sebentar aja. Berdasarkan produk juga tadi, produk yang premium, yang harga besar gitu ya. Produk baru, unit baru ya, yang new car atau new motorcycle gitu kan. Serta produk-produk yang harganya premium, brandnya premium. Itu mungkin beda cara nagihnya dengan produk-produk yang bukan itu. Ya, atau menurut aging umur. Nah, saya mau bahas produk dan portfolio aging. Ya. Kita ambil contoh komersil. Ya, pengalaman teman-teman yang di perusahaan yang ATPM seperti di Postar, Indomobil gitu ya. ACC atau TAF gitu. Kalau Anda main komersil, lalu jualannya mobil pick up di mana pembelinya adalah
yang pertama kali beli, dalam artian seumur hidup dia baru pertama kali beli pick up dan dia baru mau usaha nih, bawa mobil pick up buat dia jalan gitu kan, nyari duit ya. Ternyata faktanya menunjukkan itu yang paling jelek itu delinkuensinya atau macetnya. So kalau mau aman satu cabang itu nggak boleh lebih dari 5%, kalau bisa 3%. Yang namanya unit-unit baru kayak gitu. Tapi kalau dia udah ngambil pick up 3, lalu dia udah punya 3, lalu dia ngambil baru lagi jadi 4, nah itu udah pengalaman, itu nggak apa-apa. Atau dia mainnya cold gitu ya, oh berarti udah main yang di atas, karena orang sebelum main cold main pick up dulu. Ya, nah ini hal-hal seperti ini ya, itu juga ada keputusannya di level bench manager atau di level kantor pusat. Karena secara risiko emang profiling dan dampaknya udah bisa diprediksi. Ya, alasan-alasan ini yang kadang-kadang perlu dipahami. Ya. Nah, Anda berdasarkan itu bisa ngelihat resikonya. Jadi ada hubungannya juga antar produk sama resiko. Ya, lalu menurut prospek dan jenis usaha atau menurut area dan lokasi. Wah, Pak, ini area merah nih, Pak. Lokasinya lokasi penjahat ini. Ya, kita mungkin beda di sini cara nagihnya main di sana. Jangan sampai kita ngebuang-buang waktu, ngebuang-buang duit karena cuma pakai penagihan dan telepon. Nggak didengerin, nggak di open ya, cenderung diabaikan. Nah kalau gitu kan gocap apa gocap ya, cepet deh, capek deh ya. Pak, contoh mapping resikonya kayak gimana? Misalkan kita bicara skenario baik gitu ya, dari segi skenario. Oh, customer lama, RO, repeat ya, repeat order. Rumahnya kelas menengah atas. Dia dari developer kelas atas rumahnya tuh. Auditnya juga kelas atas, merek yang kelas atas. Ya, Innova ke atas. Punya fixed income atau pengusaha yang banyak usahanya. Teman-teman bedakan istilah pengusaha dengan wira swasta ya. Kalau wira swasta itu yang Anda tahu tuh seperti contohnya ya, yang punya warteg, nah itu wira swasta tuh. Yang punya punya warung itu wira swasta. Kalau pengusaha yang kantornya tuh paling jelek ruko lah, ruko 3 lantai. Kalau cuma 1-2 lantai masih wira swasta itu. Ya, atau dia kantornya udah di gedung-gedung tinggi gitu, pakai lift. Nah, itu pengusaha. Jadi ketika ngomong orang yang pengusaha sama wira swasta itu bedakan di sana ya. Ya. Dia punya fixed income atau pengusaha banyak usaha gitu ya, reputasi namanya baik. Ya, reputasinya dia punya nama baik. Ya, itu yang skenario baik. Kalau pakai pekerjaan ya PNS lah. Karyawan BUMN yang bukan karya, karena yang karya sekarang banyak yang dirumahkan juga sih. Karyawan swasta menengah besar. Nah, ya. Ini secara risiko rendah. Kalau skenario sedang atau risiko sedang itu customer yang udah lama repeat tap, rumah yang tingkat keren, level kelas atas atau unit kelas menengah. Ya. Tapi nggak jelas dia punya fixed income atau enggak, reputasinya nggak jelas. Ya, jadi yang nomor atas tuh dibuang 2. Ya. Risiko sedang biasanya dia gini dan kerjanya itu pedagang di toko. Lawannya apa? Pedagang keliling. Ya orang keliling susah nangkepnya lah. Owner pabrik, kenapa? Tinggal nyari di pabrik ada dia. Ketimbang kontraktor beragam site pindah-pindah, apalagi proyektor dan makelar proyek. Ya, proyektor artinya apa? Dia ikut proyek mulu, begitu dapat disap. Ya, beragam proyek dia ikut tuh di pemerintahan, begitu dapat disap sama dia. Dia emang makelar proyek itu. Ya, atau profesional baru mulai. Ya, misalkan dia punya kantor akuntan, dia dokter gitu ya, tukang foto, ahli foto gitu ya, selebriti gitu. Profesional terkenal sama profesional baru mulai kan beda banget. Pemilik kebun, tambak sawah itu resiko sedang. Walaupun kita ngerti areanya area resiko tinggi. Karena kalau mau buang mayat, buang orang itu gampang banget tuh di kebun. Nggak ada yang tahu di mana. Kita tinggal gali, taruh situ, nyari juga nggak ketemu. Ya, resikonya resiko lokasi itu yang masalah. Ya. Nah, yang kedua adalah, sorry ketutup pintu saya, anginnya kencang sekali. Selanjutnya adalah skenario jelek tadi ya. Customer baru, rumah berlokasi di daerah bermasalah, rumah tipe cenderung agak ke bawah, ada di pemukiman bukan komplek, penghasilan wira swasta bukan pengusaha, ya punya tunggakan di mana-mana, kolektor yang datang ke dia banyak. Nah kalau udah yang kayak gini kan cara nagihnya pasti beda teman-teman. Kita udah tahu ada yang satu yang ngasilin, ada satu yang ngapain dikerjain itu juga nggak akan ada hasilnya. Mendingan kita langsung aja eskalasi. Ini akan hemat waktu anak-anak, akan hemat waktu kita, akan menghemat waktu banyak ini.
Ya, gimana teman-teman? Setuju nggak yang saya ucapkan? Kalau setuju jempolnya dong tangannya. Setuju ya, sip. Kalau nggak setuju tangan gini ya. Kalau setuju tangan gini ya jempol ya. Sip. Saya lihat kok semuanya. Ya, ada yang tetap sambil ngeliatin ngerjain yang lain, ngobrol sama temen, ngintip-ngintip ke kiri, nah, lucu juga. Oke, kita lanjut lagi. Ya, now collection productivity. Nah, ya, jadi biasanya kita di kantor itu teman-teman supervisor pasti udah biasa ini, pasti udah hafal ini banget. Awalnya di visit, di attempt ya, bisa telepon, bisa kunjungan, bisa WA. Kalau WA di reply, kalau kunjungan itu di ketemu gitu ya, ada kontak. Ya, kalau telepon itu dijawab sama orangnya. Ya, lalu dia janji bayar. Kalau bahasa Inggrisnya PTP, promise to pay. Ya, janji bayar. Lalu dia realisasi bayar, cap promise ya, janjinya ditepati dan dilihat uang yang tertagih, amount collected. Ini adalah aktivitas-aktivitas proses yang dilihat di collection. Ya, kalau di sales kan ketemu orang, lalu dia bisa pendekatan, fact finding, bisa bikin proposal, kasih presentasi, lalu dia approve, dia beli, handling objection dulu, negosiasi, lalu dia setuju closing, lalu di service. Nah, proses ini sama, collection juga begini. Misalkan di visit ada 100 customer. Ya, yang konteks 90, artinya 10%. Ini kan rasionya 90 bagi 100 atau 90%. Artinya ada 10% yang nggak kepegang atau ternyata nggak ada respon. Nah, ini harus jadi perhatian dari manajer, supervisor, dan leader. 10% tuh nggak kepegang tuh. Lalu kita tanpa sadar akan fokus yang udah janji bayar. Ternyata yang janji bayar dari 90 ada 80 atau 80 bagi 90, 88%. Ini yang dikejar. Yang nggak janji bayar, iya sih, tapi yang 80% ini pastiin dulu realisasi. Karena udah dipegang di tangan, jangan sampai dia nggak realisasi. Ternyata dari yang janji bayar ini RPC, ini saya rubah dulu kata-katanya. RPC adalah right party contact, yang ketemu. Nah, ya, kita kadang-kadang kontak ketemu orang tapi ternyata bukan yang bersangkutan. Istrinya lah, pembantunya lah, adiknya lah, anaknya lah. Nah, kita butuh right party contact. Pihak pertama, bukan pihak kedua. Kita pihak pertamanya, dia pihak kedua, bukan pihak ketiga atau pihak keempat. Pihak ketiga adalah yang bersaudara sama dia, ada hubungan. Pihak keempat yang nggak ada hubungan. Kita ninggalin pesan doang. RPC ini right party contact. Jadi di kontak, yang ngangkat telepon, ketemu, segala macam, itu ada 80. Tapi yang janji bayar cuma 50. Ini POTP. Jadi mungkin ini ke sini ya, yang janji bayar. Ya. Now, dari situ yang ternyata nih saya bersihin dulu ya teman-teman. Ya. Ternyata yang janji bayar 50. Berarti 50 dari 100 50%, 50 dari 90 itu udah lebih kecil lagi, 50 dari 88 62%. Lalu yang cap, yang uangnya tertagih dan masuk itu 20 orang. Berarti 20 dari 100 atau 20% lah kemampuan tim kita memproses yang diberikan. Jadi kalau ditanya kapabilitas tim Anda berapa? Oh, yang kita proses 20%, Pak. Yang 80% nggak keproses. Ini Pak Imi yang perlu. Ya, dia pengen tahu kapabilitas tim saya sejauh ini berapa. Kalau ibaratnya mesin giling yang gue masukin sekian, berapa yang kegiling? Saya pakai gua lu tuh buat apa cerita aja ya Bapak Ibu sekalian ya, buat contoh aja. Nah, dari sini ya, gua kasih lu segitu, yang kegiling berapa nih, men? Cuma 20%. 80% nggak kegiling, Pak. Nggak ada hasilnya, Pak. Wow. Nah, kalau gitu jadi masalah ya, teman-teman ya. Nah, kalau gitu 80% nggak kepegang dong. Iya. Nah, teman-teman, proses dari sini, lalu ke sini, ya, lalu ke proses sebelumnya, lalu proses sebelumnya. Itu yang kita sebut dengan rasio. Rasio mencerminkan apa? Mencerminkan skills atau keahlian. Oh, dia dari 50-20 bisa bayar, berarti kemampuan dia 40%. Skill dia segitu. Nanti kita bandingin standar nasional berapa, standar provinsi berapa, standar kabupaten berapa, standar area gua berapa. Anak ini di atas standar, di bawah standar.
Yang di bawah standar berarti skillnya kurang. Yang di atas standar skillnya bagus. Tapi kepentingan Pak Imi dia akan nanya, kalau dibanding industri berapa? Kalau dibandingin top 5, 5 yang terbaik di industri berapa? Oh, kita di atas standar atau di bawah standar. Nah, ini adalah cara pertama yang harus Anda pastikan ketika nge-review data. Kalau bahasa kerennya analytics. Ya, seringkali ini yang bablas kelupaan. Apa yang terpenting? Berapa yang nggak kepegang? Ya, itu yang terpenting dilihat. Yang kedua, berapa kapabilitas kita? Kalau dikasih sekian account, berapa yang ke handle, berapa yang ngeflow, yang ngalir. Nah, aliran itulah yang bicara tadi kompetensi rasio tadi. Ya, yuk kita latihan sebentar. Rasio saat ini 10 kunjungan, 4 janji bayar, 1 bayar. Jadi dari 10 1 yang bayar. Dari 4 janji bayar yang ternyata benar 1 bayar. Saya mau nanya teman-teman, ya. Ya semua. Kalau janji bayar 4 yang bayar 1, berarti anak-anak kita kemampuannya gimana tuh? Skill apa yang dia kurang? Kenapa dari 4 cuma 1 yang bayar? Skill apa yang kurang? Mungkin silakan ada yang mau bicara. Ya. Mungkin dari penekanannya, Pak. Penekanannya. Apakah orang kalau ditekan pasti bayar? Negosiasi. Tergantung tipe orangnya ya. Kalau orangnya di bucket depan atau di edging depan, ya itu kita tekan. Kalau orangnya takut, itu dia mungkin bayar. Tapi kalau orangnya udah pemain, orangnya udah sering ngeredit dan orangnya udah sering nunggak, digituin, yang ada dia malah iya biar lu pergi aja. Komunikasinya Pak baik. Ya, berarti Komunikasinya. kemampuan komunikasinya ya. Ya, komunikasi penagihannya bisa nge-push, bisa negosiasi. Ya. Berarti ada isu dia di komunikasi tim kita. Dari 10, 4 yang janji bayar. Masalahnya berarti di mana? 6 nggak ketemu. Hah? Monitoringnya, Pak. Monitoringnya. Monitoringnya. Yang kedua, time management mungkin. Analisa kasus. Yang ketiga, dia nggak baca persiapan itu mungkin kurang. Nggak nganalisa dulu orangnya ada di mana pagi itu. Ya, atau jam waktu kunjungannya beda. Contoh, saya mau nanya sedikit. Ya, kalau orang accounting, orang finance kerjanya accounting dan finance, awal bulan kita datengin, kira-kira dia mau ketemu kita atau dia bakal berusaha nggak ketemu kita? Awal bulan accounting finance. Ayo suaranya. Gimana? Ketemu Pak. Nah. Oh, setuju nggak teman-teman? Accounting dan finance kalau awal bulan itu lagi sibuk-sibuknya dikejar target, harus bikin laporan keuangan. Masih sibuk-sibuknya itu, Pak. Setuju Pak. Sibuk-sibuknya Pak. Lagi sibuk-sibuknya. Ketemu. Ya, atau yang kedua kita lagi nagih orang yang grosir. Kita datang pagi banget sama kita datang jam 10 gitu sampai jam 12. Itu jam rame-ramenya di jualan itu. Yang ada dia ngelayanin kita dulu apa pembeli? Pembeli Pak, pembeli. Beli, Ya, beli. nah kadang-kadang kayak gitu bikin dia jadi nggak ketemu orang. Gara-gara dia timingnya atau analisanya kurang. Dia main hajar aja, lokasi situ gue datengin. Ya, nah kalau zaman sekarang enak udah pakai algoritma, apalagi Anda pakai apps kan, itu udah bisa dibikin tuh sehingga rencana kunjungan sama jadwal kunjungan bisa pakai scoring. Ya, makasih ya, plok saya tepuk tangan dulu. Nah, sekarang saya mau nanya, bila Anda mau 80 orang bayar, ya, maka butuh berapa janji bayar? 80. 60, Pak. Ya kan 1 orang bayar kalau 4 janji. Kalau Anda mau 80 orang bayar berarti Anda harus punya berapa janji bayar? 320, Pak. 320. Ya. Berarti bulan ini kalau kita bilang bulan ini ternyata Anda udah dapat 350 janji bayar, kemungkinan Anda capai target nggak? Capai Pak. Capai karena 350 sudah lebih dari 320. Ya. Nah, kadang-kadang targetnya berubah, Pak, dari target angka menjadi target proses. Udah berapa janji bayar gua? Yang ini bisa kita kontrol, teman-teman.
Kita bisa kejar. Gue nggak mau tahu, kita harus dapat janji bayar lebih nih. Masih kurang janji bayar kita. Kita bisa ngukur nih. Ya, kalau sebulan itu ada 30 hari, 25 hari kerja, ya maka kita bilang sehari, kalau kita mau cari 320 janji bayar, sehari gue harus dapat 15. 15 kali 25, gue dapat dah tuh 320. Nah, Anda jadi tahu sehari gue harus dapat berapa janji bayar. Kalau masih kurang kumulatif dalam seminggu, kalau seminggu 6 hari kerja berarti harus dapat 90 janji bayar. Kalau minggu ini kita masih jauh dari 90, kita ribut deh tuh. Ya, ini ngerubah dari angka target amount collected dan rupiah menjadi target aktivitas. Sekali lagi, ini merubah Anda dari fokus ke rupiah menjadi fokus aktivitas. Biasanya ini perlu untuk 2 minggu pertama, teman-teman, sampai 3 minggu pertama. Di minggu akhir Anda fokusnya rupiah, tapi 2 minggu pertama Anda fokus aktivitas. Jangan sampai kendor. Ya. Yang kedua, untuk dapat 80 orang bayar, Anda butuh berapa kunjungan? Ratus, Pak. Taunya dari mana? Karena 10 kunjungan per hari, Pak. Kalau rasio 10 kunjungan, 4 janji, 1 yang bayar, berarti 10 itu kali 8. Oh, 800 berarti ya. 800 kunjungan per bulan. Betul. Kalau kita asumsikan 20 hari kerja yang efektif, 1 harinya lagi itu banyak administrasi dan nggak bisa kepegang, maka kalau 800 kunjungan ada 4 minggu, seminggu harus berapa kunjungan? 200. 800 bagi 4. Kita lihat aja minggu ini, capai 200 nggak? Kalau kurang, minggu depan tuh kekurangannya harus didapetin, kumulatif. Nah ini berarti apa? Kita merubah dari rupiah target menjadi target aktivitas. Ini yang kita kontrol. Nah ini yang anak-anak kelupaan. Kita fokusnya ke rupiah terus. Aktivitasnya lupa. Kita fokusin di 2 minggu sampai 3 minggu pertama. Ya, semoga bermanfaat ya. Logikanya bisa diterima nggak teman-teman? Kalau bisa jempolnya dong. Bisa ya. Sip. Tolong diingat lagi kalau menurut Anda ini penting dicatat ya teman-teman. Ya, kalau menurut Anda ini penting tolong dicatat. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau janji bayarnya kurang, ini skill. Tapi kalau kunjungan, urusannya ke rajin, ke motivasi, sikap kerja, monitoring, serta problem solving. Karena anak-anak udah, susah Pak, itu males saya jadinya. Kata males kan udah ke rajin. Ya, jadi kalau kunjungan itu kebanyakan lebih ke attitude sama motivasi udah. Tapi kalau janji bayar itu skill. Dari sini aja udah ketahuan tuh teman-teman. Anda apa yang harus ditingkatkan di tim Anda. Maka pemetaan ini al-wajib, al-kudu. Harus dipetakan. Isu gua itu di skillnya atau di attitude-nya, di motivasinya anak-anak. Oh anak-anak udah mulai jenuh, kita perlu nongkrong-nongkrong bareng lagi nih. Harus mulai disitu-sentuh nih. Atau nih anak-anak perlu one on one nih, perlu gua drill nih, biar pada jago nih, perlu docking nih. Nah itu udah beda fokusnya hanya dengan melihat seperti ini. Oke ya, dicatat ya. Dicatat ya. Oke lanjut. Kalau gitu apa harus gue rubah dari anak-anak? Ya, kita kenalnya ke MES. Knowledge, ya, atau pengetahuan, wawasan, ilmu pengetahuan dia. Sehingga berubah mindset, motivasi, ya, moral dia. Ya, oh mindset dia yang dulunya dia negatif, ya, sekarang oh mulai bisa terima. Sehingga attitude atau sikapnya yang dulunya malas, yang dulunya menghindar, yang dulunya nggak suka, preferensi dia jadi berubah. Ini yang pertama harus ada dulu. Knowledge, mindset, motivasi, dan attitude atau sikap kerja gitu, preferensi. Baru kita beresin skillnya, keahliannya. Karena ada anak yang udah diajarin skill tapi nggak dikerjain. Dia mampu, dia ahli, dia terampil, tapi dia nggak mau. Kenapa? Ya karena attitude-nya, dia males. Karena motivasinya, dia lagi jenuh, bosen. Karena dia knowledge-nya, dia nggak paham bahwa itu penting. Bahwa itu perlu, itu dia nggak paham. Tapi skills kadang-kadang naik turun. Nah, perlu dibikin jadi kebiasaan agar setiap hari dia melakukan. Kadang-kadang perlu dibiasakan selama 21 hari pertama, sejelek-jelek ya, sebagusnya 3 bulan pertama. Itu kalau mau ngebentuk anak rajin sholat, rajin ibadah, ya doanya benar, ya kita kan mau didoakan sebagai orang tua, maka kita bentuk selama 3 bulan pertama.
Semoga ini bermanfaat ya. Nah, terus gimana cara pemakaiannya? Yuk kita lihat teman-teman. Nah, ada anak ngomong kayak gini. Saya nggak bisa menagih secara efektif di unit ini, Pak. Di unit lain bisa, di cabang lain bisa, di produk lain bisa. Di sini saya nggak bisa, Pak. Saya udah ilfeel, Pak. Saya udah males, Pak. Saya udah nggak mau saya, Pak. Nah, berarti anak ini perlu dikasih tahu trik-trik agar adaptasi lingkungannya cepat oleh mentor. Apa itu mentor? Orang yang ngerti bidangnya. Ya, dia ngerti lingkungan itu, dia ngerti area itu. Nah, dia bisa bantu di sana. Yang kedua adalah saya nggak bisa menagih secara efektif di unit ini. Nagih saya bisa, Pak. Di unit ini saya nggak ada masalah, Pak. Teman-temannya oke, semuanya bagus. Tapi yang nama efektif itu, nah kenapa kok nggak ngasilin ya? Ada aja salahnya saya. Oh, berarti kamu butuh tips dan trik di lapangan. Ini juga butuh mentoring. Mentoring. Ada lagi yang ngomong, saya nggak bisa, Pak, menagih secara efektif di unit ini. Ya, boro-boro, Pak. Saya dulu orang sales, sekarang suruh nagih. Ya, semua customer yang saya kasih yang bermasalah, saya yang suruh nagih sekarang. Nah, kalau kayak gitu, ya dia perlu di training. Karena kemampuan dasarnya masih belum ada. Ya, dia perlu apa, Pak? Di training. Ya. Training. Ya, makasih. Saya senang banget kalau ada yang ngomong. Walaupun dia mute, dia ngomong. Karena apa? Tujuannya biar dia ingat. Biar dia nggak lupa materi. Yang keempat, saya nggak bisa, Pak, menagih secara efektif di unit ini. Ya, ya, kenapa? Sayanya nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Saya trauma, Pak. Saya lagi dikejar-kejar orang, saya stres, Pak. Aduh, saya nggak bisa deh, Pak. Wah, dia ada masalah nilai-nilai. Langsung sama atas saya bilang, ya udah kalau gitu kamu berhenti kerja aja. Saya PHK aja. Saya ganti yang lain. Oh, jangan deh, Pak. Saya akan nagih deh, saya nagih. Saya butuh duitnya, saya butuh gajinya. Nilai-nilai dia untuk nagih yang sebelumnya dia nggak mau, gara-gara dibandingin nilai-nilai di PHK, dia nggak punya penghasilan, kalah tinggi. Ya udah deh, saya nagih aja deh. Habis timbang saya nggak dapat gaji, saya nagih aja deh. Nah, kadang-kadang kita bisa nge-push orang dengan cara merubah nilai-nilai dia. Yang dulu dianggap rendah dibikin tinggi. Dengan cara ancaman. Sama orang nggak mau bayar, dipaksa bayar. Ya udah nilai-nilainya, kasih tahu konsekuensi. Kalau Bapak nggak bayar, konsekuensinya ini. Bapak siap sama konsekuensinya nggak? Enggak. Nilai konsekuensinya menurut Bapak anggap enteng atau Bapak anggap berat? Berat banget konsekuensi itu, Mas. Ya udah kalau gitu, Pak, jangan dianggap enteng. Iya, Mas, saya kemarin salah, saya anggap enteng, makanya saya abaikan. Ya, yang terakhir, saya nggak bisa nagih secara efektif di unit ini. Saya, Pak, anak sultan suruh nagih, nggak mau. Saya owner kok, bapak saya yang punya klip-an kok. Kok suruh saya yang nagih? Nggak mau. Saya mau jadi direktur aja, saya mau jadi office aja. Saya mau jadi korwil aja. Saya mau yang nyuruh-nyuruh aja. Saya gitu loh. Wah, ini udah identitas, Pak. Udah ego, Pak. Udah citra diri, Pak. Ini perlu coaching dan konseling dua-duanya ini. Tapi kalau saya di kolektor, mohon maaf, yang kayak gini mas saya bilang, udah nggak usah di tim gue, capek gue ngurusnya. Minta HRD aja ngurusin. Kenapa? Kelamaan itu. Kalau saya tidak bisa, sama saya tidak bisa menagih gitu. Coaching dan konseling perlu, tapi udah masalah emosional kayak gitu berat. Ya kalau isinya training sama mentoring itu biar kita. Tapi kalau di luar itu yang dua, mendingan suruh orang HRD aja yang pegang. Kenapa? Karena orang-orang lapangan nggak kuat untuk bisa ketemu yang kayak gini. Nggak sabar untuk coaching dia dalam konteks karena ada masalah jati diri, nilai-nilai. Salah rekrut bahasa kerennya. Ya. Gimana Bapak Ibu sekalian? Cukup jelas materinya? Kalau cukup jelas jempolnya? Jelas ya? Sangat jelas, Pak. Sangat jelas, Pak. Jelas. Dapat pencerahan nggak? Jelas, Dapat, Pak. Dapat banget, Pak. Dapat pencerahan. Sip, kita lanjut. Nah, ini saya ngomong keluar topik sedikit ya. Ini sebenarnya materinya kalau yang habis slide ini areanya level direktur ini yang biasa peduli sama level kadif. Yuk kita bahas sedikit. Kunci sukses business lending sekarang di NCL, net credit loss. Ya, credit loss. Nah, jadi kalau yang namanya ngelola cabang tuh ya, pertama volumenya harus naik. Jadi market share harus bagus, bookingnya juga jangan yang jelek-jelek. Jangan kita dapatnya yang duri-duri, ya tulang-tulang, yang daging-daging sama yang urat-urat dia yang makan. Kita dapatnya tulang. Bisa di shop sih, tapi kan kita dapatnya ya lepehannya orang.
Ya, yang kedua pertumbuhan. Jangan sampai rundown atau yang udah lunas, yang lapse itu lebih tinggi dibanding yang new booking. Kalau nggak akan tumbuh. Yang ketiga margin. Nah, ini areanya collection dan recovery. Pada saat kita bikin margin, kita credit profit. Ya, kita sebut di pricing. Kita bakal loss. Anggaplah misalkan 1%. Ya, langsung ditulisin tuh di harga tuh. Kita ngambil bunga segini karena kita udah naruh biaya collection itu 1%. Ya, apa itu? Kita akan profit. Tadi kan ada bilang profit 400 miliar. Ingat ya tadi yang yel-yel kita ya 10 triliun 400 miliar 1%. Nah, 10 4 1. Angkanya sama kayak yang saya tulis tadi. 10 triliun 400 miliar 1%. Ya, walaupun saya berharap angkanya lebih dari 400 miliar karena ya gitulah, harus lebih gede harusnya. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena mungkin modalnya nggak segitu, uangnya uang pinjaman. Tapi kita balik ke kasus ini, ya aktual NCL anggaran yang ditaruh di booking, di pricing, ya kapasitas harga bunga gitu ya, itu lebih kecil dari NCL yang dibebankan pada pricing. Jadi yang ternyata kejadian ternyata di bawah 1%, Anda profit. Karena apa? Karena NCL itu write off tambah loss on repossess dikurangi recovery. Ya, apa itu esensi dari LOR? Ya ongkos tariknya kecil lah. Sehingga pas kita jual lagi angkanya bagus. Ya, unitnya harga jualnya tinggi, ongkos tariknya kecil. Tapi kalau recovery ngeliatnya nggak kayak gitu, hasil tarik besar. Jadi mau dia pakai prof call yang kayak gimana nggak masalah. Tapi kalau LOR nggak boleh pakai prof call, karena kalau pakai prof call ongkos tarik mahal. Esensinya ada di sini. Ya, jadi di kita kan ada orang recovery nih. Dia yang penting hasil tarik gede. Tapi kalau anak collection, ongkos tariknya kecil. Itu sudut pandangnya beda ya. Sudut pandangnya beda ya. Jadi jangan sampai nanti ketika saya ngomong agar ongkos tariknya kecil ya recovery nggak usah mikir ke situ. Ada ongkos tarik bodo amat berapa, yang penting hasil tariknya gede. Ya. Now, ketika kita ngelola, itu sekarang ada dua cara menjaga aliran account. Yang pertama adalah model manajemen Kopassus. Kayak pemadam kebakaran, Pak. Apa tuh? Ada kebakaran, ada masalah, daerah ini lagi gede, angkanya lagi berantakan, ya udah, lakukan tindakan cepat. Perintahnya satu arah. Lu lakuin ini, lu lakuin itu. Udah jangan banyak tanya. Di bawah pitak ada otak, stop asal ngejeplak, pikir dulu sebelum bertindak, jangan asal berkendak. Apalagi atasan lu orang Batak, namanya poltak, bletak, koplak, botak pala lu kalau gua gitu. Udah main di marah-marahin aja deh. Ya, nggak ada waktu untuk planning, pokoknya langsung kerjain. Kenapa? Mau kebakaran, men. Kalau pakai planning, meeting dulu, nggak kerja, yang ada udah habis tuh kebakar. Udah kayak Kopassus saja, kerja cepet. Tapi ada lagi yang kedua yang kita lakukan sekarang, manajemen berbasis resiko. Pertama, Anda mapping dulu, dipetakan dulu. Lalu bikin planning strategi atau strategic planning. Strateginya di planning dulu. Kita mau gini, gitu, gini, gitu. Lalu naikkan kompetensi. Yang masalahnya perlu di mentor, kita mentor. Yang perlu di training, kita training. Lalu kasih alokasi sumber daya maksimal. Oke, kamu cocoknya mengerjain yang itu, kamu kerjain ini. Ya, bagi-bagi. Lalu action. Lalu di-review. Monitoring, controlling, review. Lalu feedbacknya dapat, oh berarti kita salah di sini. Untuk planning strategi yang baru, balik lagi ke atas. Ya. Kapan pakai yang mana? Ya kalau udah kebakaran jenggot, ya mau nggak mau Kopassus, pemadam kebakaran. Tapi kalau lagi nggak kebakaran, ya mohon maaf. Ya harusnya berbasis resiko. Masalahnya adalah seringkali kita lupa jaga momentum. Lagi bagus diobok-obok. Harusnya kalau lagi bagus diterusin. Kalau lagi salah diberhentiin, ganti yang baru caranya. Strateginya rubah. Ini enggak, udah salah kita malah berjuang keras. Makin kuat semangat kita. Pendekatan motivasional. Ya nggak bisa. Kalau lu ngelakuin hal yang sama berkali-kali, lu bakal dapat hasil yang sama. Gue makin semangat kerja, paling nambah 10-20% aja. Kalau mau hasil yang beda, lu harus ganti cara. Cara lu nggak boleh sama, bro. Oh gitu ya, Pak? Iya, cara lu sama terus ya, hasil lu sama. Nggak mungkin lu mau minta B kalau lu ngerjain A. Kalau mau dapetin B, lu kerjain B. Kalau lu ngerjain A, ya lu hasilnya A. Nggak bakal berubah angkanya. Wah, kalau gitu
momentum gue udah hilang dong bos, karena yang gue lakuin hasilnya gitu-gitu lagi. Ya itulah salah lu. Nah, semoga ini jadi masukan ya teman-teman. Sekali lagi, kalau kita udah kacau banget, maka Kopassus. Kita yang di depan. Leader yang lakuin, anak buah tinggal ngikutin. Tapi kalau enggak, maka kita harus pakai otak, mikir. Pak, gimana cara menganalisa manajemen berbasis resiko? Yuk kita bahas caranya. Yang pertama adalah ya analisa dulu. Satu, situasi eksternal cabang ya di cabang. Ini situasi masalah kinerja sedang jelek, emergensi, lagi normal atau bagus. Indikasi NPL tinggi, wilayah luas, bencana ada enggak, kriminalitas, aliran akun yang besar, inventory di mana, kontur wilayah, penduduk per kilometer kayak gimana, sektor pekerjaan utama apa. Balance lebih penting dibanding account. Iyalah, karena yang namanya delinquency itu yang dilihat balance-nya. Jadi balance-nya pastiin dulu tuh, yang gede-gede kita beresin. Ya, akun-akun baru maksudnya. Karena kalau akun lama udah di ujung tenor, balance-nya udah kecil. Hanya gara-gara nggak bayar 3 juta, maka nilai balance yang 300 juta jadi macet. 300 jutanya yang dilihat hanya gara-gara 3 juta nggak dibayar. Kan nyesek ya. Lalu lihat daerah bencana gitu kan. Kenapa kalau daerah bencana dia ngandelin tabungan saudara. Dan kriminalitas tinggi, tipe ngeyel dan resiko di lapangan. Ya, kenapa kok ngandelin tabungan saudara? Iya, karena bekas bencana, Pak. Barang gue udah habis, gue minta tolong saudara yang jauh-jauh, pinjem duit ya. Cek aliran akun, ini jumlah kasus baru yang meledak atau masalah lama. Sebab kalau ternyata ada jumlah kasus baru meledak, ini bakal jadi manpower isunya. Situasi internal tim dilihat juga, motivasinya, yang senior dikasih yang kasus kayak gimana, jumlah anggota cukup apa enggak, dan cek kalian anggota. Pak, kalau teorinya mah enak ngomongnya. Tapi ngelakuinnya gimana nih? Nah, ini saya contohin. Yuk, lihat di gambar. Ya. Ini Anda kalau dapat dapat materi, ini bisa di screenshot ya. Anda pakai model kayak gini. Ya. Jadi Anda pakai model kayak gini nih. Nah, ini tolong model ini di screenshot. Yuk kita bahas pelan-pelan. Saya gedein ya. Ini balance-nya 350 miliar. Tuh, balance-nya 350 miliar. Kinerja delinkuensinya yang bulan 7. Ya, di mana dari segi balance, this month 3,78%. Last month 3,8. Artinya apa teman-teman? Turunnya cuma 0,02. Membaik dikit. Bukan memburuk sih, tapi juga ya jalan di tempat. Collection account-nya dari bulan lalu 8,7, bulan sekarang 9,8, naik 1,2%. Berarti memburuk apa membaik? Memburuk. Pertanyaan saya. Yuk semua dijawab. Memburuk. Ini memburuk ya. Ini yang masalah customer baru atau customer lama? Yang masalah customer baru atau customer lama? Tahu dari mana? Dari itulah bulan 7. Maaf. Masih yang bangsuran baru masuk. Taunya dari mana, sorry? Boleh diulang? Boleh diulang, taunya salah dari mana? Boleh di chat juga kalau mau ngomong. Ya. Tahu dari mana ini customer baru yang masalah? Customer lama. Taunya dari mana? Oke. Jumlah amonnya berkurang, akunnya bertambah. Oke. Bahasa kerennya gini. Kalau ternyata dia cenderung sama, ya nilai balance rata-ratanya, misalkan balance rata-ratanya 5 juta gitu ya, tagihan. Ternyata ini akunnya yang balance yang bergeser, ya itu rata-rata yang tagihannya 3 juta. Tahu dari Pak, mana Pak? Karena dari segi balance-nya cuma 3,8. Tapi akunnya banyak. Ya,
Angkanya 8%, 9%. Ini cuma 3, bedanya 5% ini. Artinya apa? Balance-nya kecil-kecil, akunnya banyak-banyak. Kalau yang balance-nya gede, tapi akunnya kecil, contoh misalnya kebalik, ya, yang batuknya tuh yang delinkuan dari segi balance, misalkan angkanya 10%, padahal akunnya cuma 2% yang delinkuan, yang macet. Nah, itu berarti akun yang balance-nya gede-gede. Akun yang balance-nya gede-gede itu akun baru. Kalau di sini enggak. Ya, balance akunnya kecil-kecil. Karena akunnya lebih banyak dibanding Emon. Berarti akunnya akun lama. Karena balance-nya kecil-kecil. Balance-nya kecil kan? Akunnya yang banyak, balance-nya kecil. Berarti akun lama ini. Apa kesimpulannya? Wah, Pak, ini orang-orang baik sekarang mulai bermasalah. Jadi kenapa? Ya karena dia akun lama, Pak. Dia tenor 4 tahun. Ini 3 tahun dia nggak ada masalah. Tahun terakhir dia mulai masalah. Artinya apa? Ekonomi daerah situ lagi menjelek, Pak. Penghasilan mereka lagi jelek di situ mungkin. Atau baru ada bencana. Atau mereka udah habis tabungannya. Atau pokoknya lagi ada masalah ekonomi aja daerah situ. Oh gitu ya, iya. Atau anak-anak fokusnya ke akun baru, akun lamanya dicuekin. Ya, nggak kepegang. Oh gitu ya, iya. Berarti kita harus kerjasama nih agar akun yang lamanya kepegangnya lebih bagus. Oh gitu. Nah, ini pemahamannya ya teman-teman ya. Jadi kalau balance-nya ininya kecil, akunnya gede, berarti itu akun lama. Apalagi kalau jaraknya jauh kayak gini. Terus kita lihat ya. Dari segi profil wilayah. Ya. Wah, ini 33 kode pos yang tersebar. Setiap wilayah berada di penanganan cabang memiliki karakter dan pekerjaan yang berbeda. Tapi umumnya mayoritas berporsi sebagai PNS, pedagang, dan pengusaha. Wah, kalau udah kayak gini, mohon maaf ya teman-teman, kalau kita balik lagi ke slide yang sebelumnya, ya, ini saya kecilin, saya masuk ke slide ini 19 ya. Ya, tadi mana tuh? Oh, di atasnya. Nah, yang ini. Ya, dia banyak PNS, pedagang, pengusaha. Berarti masuknya mana? Cenderung menengah bawah ya. Resikonya bukan resiko tinggi ya. Setuju teman-teman? Ya, agak menengah bawah dia, bukan resiko tinggi. Ya. Nah, dari situ kita dapat gambaran tuh. Oh. Ya, jadi ternyata dari segi wilayahnya bukan wilayah yang berisiko tinggi. Yuk kita lihat sekarang. Jalan di luar jalan nasional provinsi itu pasti bagus. 20% yang beraspal dan setiap minggu ada 6 kali pemadaman listrik. Wah, berarti daerahnya nggak begitu bagus juga ya secara infrastruktur daerah. Bukan daerah maju ini. Sekolah di tingkat kabupaten nggak ada universitas, adanya 1 SMA, 1 SMK. Kalau mau nyari universitas harus ke ibu kota provinsi. Wah, ini daerah bukan maju ini. Rumah sakit 1 buah negeri nggak ada swasta. Musim tanam cuma 1 kali setahun. Wah, ini pantesan. Kriminalitas tinggi, masih. Bencana terakhir 5 tahun lalu ada kekeringan. Oh, tapi udah lama nggak ada bencana, jadi cukup bagus lah. Tabungan mereka masih ada. Kalau ada bencana, tabungan habis biasanya. Ya, orang-orang gara-gara COVID habis-habisan tuh perusahaan kecil. Nggak punya tabungan lagi. Festive unit, ada acara adat setiap 3 bulan. Nah, 3 bulan sekali ada yang pulang kampung, duit banyak. Berarti tiap 3 bulan harusnya ada duit lagi. Jawara dan LSM sedang. Oke, berarti backing-backingan nggak begitu tinggi. Udah dapat profilnya. Berarti daerahnya bukan daerah yang terlalu berat, tapi lumayan. Ya, yang sedang juga. Sekarang kita lihat di sini. Kepadatan penduduk. Yuk, teman-teman. Ya. Wah, ini rata-rata penduduknya cuma 22 di bawah 3.000 nih. Berarti daerah padat, daerah sedang. Ya, kita bilang cenderung daerah pedesaan. Kenapa? Kalau di daerah perkotaan atau urban itu di atas 2.000. 1.500 paling jelek, tapi di atas 2.000 artinya. Biasanya gitu, per kilometer persegi. Jadi angkanya tuh yang rame itu cuma yang di sini nih, Kecamatan 1. Udah pun rame, kita lihat. Ternyata wanitanya lebih sedikit dibanding prianya. Enggak, sama Pak. Lebih banyak wanita timbang pria. Waduh, langsung yang lain pada nanya, itu janda tuh Pak, boleh nggak kita samperin? Kita lihat trennya, ternyata wanitanya semua lebih banyak. Ya udahlah, emang tren daerah itu wanita lebih banyak. Dan pria lebih sedikit. Entah
prianya lari ke tempat lain atau memang tingkat kematian prianya tinggi. Ya, tapi kalau angkanya sama semua, berarti ini daerah normal. Ya, daerahnya daerah normal. Ya, walaupun terasa banget yang kecamatan satu wanitanya lebih banyak dibanding yang lain, tapi daerahnya normal. Ya, karena trennya sama dan lebih banyak yang hidupin wanita tuh lebih banyak perlu dihidupin timbang prianya. Wah, ini menarik nih. Terus kita lihat kecamatan 3. Ini 987. Wah, ini pedesaan banget, Pak. Bahkan bisa jadi gunung ini, hutan. Ya. Dari sini, karena kita tahu dia hutan atau gunung, ya, penekanannya beda dengan daerah kota. Tapi secara umum dia daerahnya cenderung pedesaan dan dia menyebar banget daerahnya tuh, nyarinya lebih susah. Nah, sekarang kita lihat performance tim. Bulan ini, ya teman-teman, sorry saya mau lihat jam bentar, jam 10.21. Ya, nanti kita break sebentar ya, setelah kita bahas yang beginian. Nah, bulan ini teman-teman, this month, location kita ternyata di lokasi ini timnya ada kolektor A, B, C, D. Kolektor A itu 1 tahun 3 bulan. Ya, masa kerjanya. Achievementnya bulan lalu 3,6, bulan sekarang 3,7. Berarti memburuk. Total semua yang tergarap dari banding target itu 98%. Ya, dia memburuk kinerjanya dari 3,6 jadi 3,7 delinkuensinya. Achievementnya 98% dari target. Walaupun masih bisa diterima. Ya, kolektor B delinkuensi juga naik, tapi achievementnya capai target. Ya, jadi ada faktor eksternal nih. Kolektor dan dia 2 tahun 2 bulan. Ya, kita lihat 1 tahun 3 bulan, 2 tahun 2 bulan, 2 tahun 4 bulan, 4 tahun 3 bulan. Hampir kebanyakan anaknya anak muda, tapi nggak muda-muda amat, udah 2 tahun. Kecuali yang 1 tahun 3 bulan. Ini mungkin agak jelek, tapi ya perlu didampingi oleh atasan. Ya, yang senior 2 tahun 4 bulan, ini beda cuma 2 bulan, cincailah B sama C. Ya, dan kita lihat nih, dia 96% target, tapi 3,7, 3,8. Ya, delinkuensinya naik juga, dan hampir semuanya naik. Yang bagus siapa? Ya, yang tua, yang 4 tahun 3 bulan. Ini 112%, dari 3,6 turun ke 3,2. Berarti sekarang kita harus mengharapkan pertumbuhan itu dari kolektor A, B, dan C. Yang D-nya bisa dilepas. Dan kita minta tolong yang D, lu kalau bisa lu merhatiin si A, kalau A ada apa-apa lu tanya, lu jawab, dengerin. Lalu yang B dan C kita bikin pertandingan. Kita bikin taruhan aja antara B dan C. Ya. Kalau lu ada masalah gitu ya, gimana gitu ya, lu ngomong sama gua, jangan ganggu yang si D. Tapi B dan C, lu gua bikin pertandingan ya, perlombaan ya, gua tambahin cepet. Misalkan kalau atasannya baik. Kalau lu capai target berdua, ini cepet buat lu berdua. Tapi cepetnya ini dikasih ke pemenang. Siapa yang paling bagus pencapaiannya antara B dan C? Yang terbaik akan dapat cepet. Jadi mereka B dan C akan berlomba-lomba tuh berdua. Nye-nyean. Yang D merhatiin A. Yang leadernya bisa fokus ngerjain akun-akun besar yang mungkin kita mau cari agar bisa capai target. Ya. Nah, itu yang menarik tuh. Ya, jadi yang gede, yang leadernya bisa bantu narik, bantuin ketika ada penarikan dia turun ikut narik. Tapi yang lainnya A itu biar dimonitor D karena 98 masih oke. B dan C suruh racing, suruh lomba berdua tuh. Ya, setiap orang suruh kasih ya. Udah lo, pokoknya yang kalah keluar duit cepet ya. Gua tambahin cepet jadi 200.000 yang menang. Lu berdua tuh. Ya, akhir bulan kita lihat. Kalau enggak lombanya bisa mingguan juga. Wah, itu seru tuh. Jadi mereka semangat tuh. Nah, sip. Ini yang kita bilang tadi, teman-teman. Ya, Anda lihat dulu situasinya. Anda lihat identifikasi NPL-nya. Anda lihat kondisi balance-nya. Anda lihat daerahnya. Anda harus rubah tampilannya ke seperti ini. Ya, pakai Excel. Dari situ penilaian kita jadi enak. Oke, teman-teman? Ya. Semoga bermanfaat ya. Kita lihat yang kedua. Sekarang saya minta Anda yang nilai. Ya.
Oke, kita lihat yang sekarang. Ini balance-nya lebih kecil, cuma 250 miliar. Tadi 3,5. Tapi delinquency-nya lebih tinggi, 5,6 men. Itu udah dikeramasin ini sama manajemen ini. Ya, angka segini pasti sudah dikeramasin ini. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Ya, kalau berdasarkan angka yang ini, ya 5,6, 5,9 ini naik. Berarti membaik atau memburuk? 5,6 jadi ke 5,9, membaik atau memburuk? Memburuk. Memburuk ya. Oke. Ya, yang dilihat balance dulu karena itu yang pengaruh. Yang kedua, ini yang banyak masalah, akun lama, akun baru. Ini yang banyak masalah, akun lama, akun baru. Akun baru, Pak. Akun lama lah. Ya, 9,7, kode lebih banyak dibanding balance-nya. Akun lama ini karena balance-nya kecil dibanding account, ya. Balance-nya lebih besar dibanding account delinquency-nya. Oh, Pak, enggak akun. Ya. Siap, Pak. Ya, lupa ya. Makanya diulang lagi sama saya biar nggak lupa. Kolektor gitu loh. Kebanyakan nagih di lapangan, kadang-kadang kalau mikir sambil nagih kan jadi susah. Jadi makanya harus diulangin terus. Ya, profil wilayah 19 kode pos tersebar. Tadi 33, ini 19 kode pos. Berarti wilayahnya lebih kecil ya. Setiap wilayah yang berada di penanganan cabang memiliki karakter pekerjaan berbeda, tapi umumnya karyawan swasta dan pengusaha. Nah, tadi PNS-nya banyak. Ini karyawan swasta pengusaha. Ini bukan daerah yang berat juga. Kondisi infrastruktur, muslim, festif, sosial dan budaya, bencana. Ya, jalan nasional provinsi 30% beraspal, lebih baik dibanding tadi. Di luar jalan nasional tadi cuma 20%. Ya, yang kedua. Ya, setiap minggu ada 4 kali pemadaman. Jumlah pemadaman listriknya lebih sedikit. Berarti dia lebih baik ya dibanding yang tadi. Yang ketiga, di tingkat kabupaten tidak ada universitas tapi 2 SMA 1 SMK sama profilnya. Rumah sakit sebuah negeri nggak ada swasta, musim tanam 1 kali setahun, kriminalitas sedang, bencana 3 tahun lalu, kekeringan. Nah ini 3 tahun lalu berarti duit ada yang masih hilang nih, ya. Terus acara adat setiap 4 bulan. Oke, setiap 4 bulan mereka ada duit lagi. Oke, sekarang kita lihat dari segi profilnya, ya penduduknya. Wih, penduduknya lebih padat, bahkan kecamatan 7 12.000. Ini ibu kota provinsi nih pasti. Padat banget. 7880 juga lumayan. Kecamatan 1 menarik. Dia padat 3.500 di atas 2.000. Tapi jumlah pria 764, jumlah wanita 72. Sama dengan kecamatan 4. Jumlah pria 394, jumlah wanita 32. Sama dengan kecamatan 6. Pria 313, wanitanya 29. Ini artinya apa nih teman-teman? Ini artinya apa? Ayo, ini artinya apa? Banyak janda? Enggak, ceweknya dikit. Ceweknya pada nyari duit di luar, jadi TKW, jadi pembantu di rumah, kok di kota lain, di provinsi lain. Ceweknya yang nyari duit, cowoknya di rumah, jagain anak. Artinya cowoknya lebih bisa diandalkan apa ceweknya yang bisa diandalkan? Ceweknya bisa diandalkan. Kira-kira kalau kita, ya, karakter orang-orang itu di kecamatan 1, kecamatan 4, dan kecamatan 6, itu karakter orang-orang cowok-cowoknya yang bisa dipegang atau yang tarsok-tarsok pas itu kabur. Kabur. Nah, kalau yang di situ kita pakai lemah lembut apa kita pressure aja? Pressure langsung kebakaran. Nah, kalau unitnya dibiarin bakal dipakai buat apa? Buat kawin lagi apa dipakai buat usaha? Kawin lagi. Kalau dia dipakai buat usaha, istrinya nggak perlu nyari duit keluar, bos. Coba gue tanya lu semua yang di sini.
Lu rela nggak istri lu yang nyari duit, lu yang di rumah? Laki-laki kayak apa lu? Kalau rela lah. Kalau saya enggak lah, Pak. Hah? Ya, karena ada juga laki-laki yang istrinya Itu 4 semua yang nyari laki-laki duit. kurang benar, Pak. Itu laki-lakinya istrinya 4 cari duit semua, dia tinggal nikmatin aja, udah kayak singa dia. Istrinya yang cari makan, dia tinggal makan. Selebihnya udah modal apa itu dia di rumah. Yang penting puas istri gue, kata dia. Istri gue yang kerja. Ya. Nah, tanpa sadar dengar kayak gini Anda jadi tahu Mokondo, profilnya. Pak, Mokondo. Coba lihat yang kecamatan 4. 560, men. Ini kota apa gunung? Gunung ya. Kalau bisa pas nagih di daerah situ dia nginep aja, udah nggak usah balik pulang dulu. Nginep aja di mobil kayak atau di mana gitu loh. Ya, biar nggak bolak-balik kejauhan. Ya. Jadi yang 560 ini daerah gunung ini. Oke, lanjut ya. Nah, dari situ Anda dapat gambaran. Sekarang kita lihat jumlah karyawannya. Ada 4 kolektornya. Ya. Oke. Nah, di sini yang kolektor A 7 tahun 3 bulan. Berarti orang pengalaman dia. Tapi bulan lalu 4,7, bulan ini memburuk 6,1. Kesimpulannya, dan targetnya juga achievementnya baru cuma 83% dari target. Menurut Anda, orang ini skillnya jelek apa enggak? Kolektor A, udah 7 tahun kerjanya. Skillnya jelek apa enggak? Jelek. Udah 7 Enggak tahun, jelek, Pak. Masalah dia di skill apa di motivasi? Motivasi, Pak. Skill mah bagus. Skill harusnya bagus. Dia udah menguasai area, cuma dia malas aja. Lagi ada masalah pribadi dia, motivasinya kena. Motivasi. Motivasi itu, Pak. Harus diajak ngomong kan? Bukan dimarahin. Ketahuan sama bininya, Pak. Ketahuan sama bininya, Pak. Nah, bininya disikat sama supervisornya kali itu. Parah. Parah, supervisor datang ke rumah nggak ada lakinya, bininya yang digodain, kacau. Makanya dia sakit hati. Enggak lah. Bercandanya keterlaluan. Ya. Nah, kolektor B itu bagus, tapi 3 tahun 7 bulan wajar, udah pengalaman. Kolektor C 3 tahun 4 bulan wajar. Kolektor D ini anak baru 1 tahun 2 bulan. Berarti harus difokusin sama leader yang mana? A dan D. A dan B. Yang D skillnya harus dinaikin karena dia masih baru. Yang A motivasinya lagi drop, mentalnya diajak ngomong lah, curhat lah, ya disemangatin lagi. Jadi nggak selamanya bos modelnya kita harus nge-push anak-anak. Kalau situasi kayak si A mah bukan di-push ini, diajak ngobrol dulu, disadarin, disentuh hatinya, ditemenin, ya lalu dimonitoring, bener nggak dia kerja, bukan dimarahin, lu udah ngerjain nggak, lu kok gini caranya, gimana caranya lu men, nggak akan beres-beres hidup lu kan punya keluarga, kalau lu nggak capai target, lu nggak dapet insentif, keluarga lu makan apa, ada apa sih, iya bini lu kenapa emang, iya bini gua gini-gini gitu-gitu, kenapa bini lu, ya dia bilang dia ternyata nyebut dia dulu punya pacar namanya ya orang, kalau gua kan pacar gua sebut mantan ya kalau gua udah nikah itu mantan gua, dia emang enggak disebut reuni alumni. Hah, alumni? Iya, pas gua cek ternyata alumni cinta. Terus kenapa emang, ya kan kalau kata dia kalau udah alumni boleh reuni ya. Dia reuni sama mantannya, kan bete gua. Oh gitu ya, iya ada yang ngobrol akhirnya beres ya. Oke. Ya, dari analisa ini kita dapat ya contoh analisa. Jadi kadang-kadang kita lihat kondisi NPL lagi tinggi, emergency. Fokusnya ke jangka pendek. Nah, mana yang NPL-nya tinggi? Yang ini 5,9. Ini NPL-nya cuma 3. Ya, nggak separah yang ini. Walaupun kalau pakai ukurannya di Clip-an ini udah jelek banget. Kenapa? Karena harus 1% kan maksimal. Yang kedua, kalau lagi tinggi gini fokusnya ke jangka pendek. Kalau lagi bagus fokus ke jangka menengah. Ya. Nah, lihat juga balance atau account, debitur baru atau debitur lama. Cara nagihnya nanti beda. Kalau debitur lama kita pakai soft. Kalau debitur baru kita pakai pendekatan semi. Ya, lihat orangnya, kalau penjahat bisa soft bisa enggak. Tapi kalau yang lama udah jelas orang baik kok. Ya, kecuali kalau modus atau mafia atau dia jual, udah tangan ketiga. Nah, itu lain.
Kondisi eksternalnya berat, sedang, ringan. Kalau ke eksternalnya berat, maka approach-nya jadi beda tuh. Ya, daerah kriminalitas ya, soft-nya agak dikurangin dikit. Ya, kita harus pintar-pintar baca ruangan. Kita harus jangan sampai ketipu. Kondisi internal berat, ya sedang, ringan. Itu lihat kolektor kita udah siap mampu hadapi atau enggak. Bayangin sekarang kalau kondisi eksternalnya berat, ya kayak tadi tuh yang kriminalitasnya tinggi, internalnya nggak siap, kan berarti harus kita benar-benar tim kita harus benar-benar kita dampingi dan kita naikin dulu skillnya. Lalu apa yang kita bisa pakai? Pilih di antara 4 ini. Strategi menagih termasuk cara berhadapan diperbaiki. Atau cara memimpin, monitor dan kontrol. Atau kemesnya lihat. Mungkin motivasi sama attitude-nya yang harus dirubah. Dan optimalkan teknologi buat kontrol. Oke, kita pakai WA, lokasi lu di mana? Share location, share log. Ya, atau Google Map-nya jadi grup. Atau pakai Waze yang grup. Itu ketahuan lokasi ini lu saat ini ada di mana. Ya. Oke, terakhir. Ya, kita pasti akan break. Saya punya inventory di studi kasus nih. Saya punya inventory di mana per kolektor dikasih 150 account. Belum dicek mana yang cukup telepon, mana yang harus dikunjungi. Ya, pilihkan dulu lah mana yang cukup telepon, fokus di klasifikasi harus dikunjungi. Siapa yang harus dikunjungi? Akun baru. Siapa yang pakai telepon? Akun lama. Ya, udah kenal masalahnya. Budaya daerahnya didominasi LSM dan juara. Waduh, daerah berat nih. Kriminalitas sekarangnya tinggi. Setiap hari pasti ada ormas yang datang minta pelunasan khusus, backup konsumen, unik ditarik tuh, disita, mau dilelang, demo dia ke kantor. Ada polisi datang. Waduh. Tadi tuh ada yang ngasih chat tuh di grup tuh, di chatnya Zoom. Sorry, saya nggak pakai kamera, ada polisi datang. Pengacara mau nuntut. Ada yang datang bilang dirinya Kopassus, jadi baikin minta agar customer nggak disita. Ternyata malah anggota Kopassusnya banyak yang menggunakan unit. Nah lo, gimana tuh kalau udah kasus kayak gini? Daya beli lemah, kebanyakan PNS level rendahan, dan usaha yang sifatnya pedagang makelar, asetnya rendah, nggak punya gedung, nggak punya ruko, nggak punya apa. Ya, kebanyakan nyewa. Kalaupun nggak nyewa, dorong. Kalau owner kebunan pabrik kan punya aset banyak lah, di area saya jarang yang kayak gitu. Kondisi daerah jalannya aja harus berjuang karena nggak diaspal dan berlumpur. Tim saya anak-anaknya masih pemula, sementara tantangan lokasi atau wilayah ini tipe berat nih. Karena kondisi yang kayak gini nih berat. Ya. Nah, gimana nih? Apa yang harus saya lakukan? Ya, jawabannya pertama buat program untuk internal tim. Pertama cara kenalan dan masuk ke satu wilayah. Dia harus bisa mapping isi masyarakat. Siapa di atas siapa. Ya, itu wah ini anak PP, pimpinannya PP siapa, di atasnya siapa. Wah ini tokoh adatnya siapa yang dihargai oleh siapa. Lalu cari tahu siapa saudara siapa. Garis marga dan tokoh masyarakat mana yang dihargai di sini. Udah, lalu ke masyarakat, tokoh masyarakat dan garis marga tadi, customer besar tadi, investasi waktu setiap hari mampir dan salam. Kalau ternyata kiai, pastiin Anda sekali-sekali datang sholat subuh. Sholat subuh di bawah dia, langsung di bawahnya imam. Habis sholat subuh berdoa, dia agak lamaan. Ya, begitu yang lain pulang, Anda terakhir. Pasti ditegur sama si kiai itu. Kamu anak mana nak? Kok jarang lihat? Iya pak, saya gini-gini, saya baru masuk sini, saya sekarang kerja di Klipan. Jadi apa kamu? Jadi kolektor. Oh kolektor. Nagih siapa di sini? Si ini sama si ini. Oh si ini. Kamu ada masalah apa sama dia? Gini. Udah ntar saya ngomongin ke dia deh. Bilangin kamu kenal sama saya. Oh iya Pak Haji, makasih Pak Haji. Kayak gitu mau nggak mau. Ya, kalau yang modelnya Jawara datang, Pak Jawara, saya mau di sini Pak Haji atau Pak Ketua gitu. Saya datang ke sini nih, saya mau sowan dulu, saya nggak mau masuk ke daerah orang, tersalah lagi. Ini saya bawa kue, ini saya bawa buah. Oh iya. Ntar seminggu sekali atau 2 hari sekali, 3 hari sekali. Pak Haji, ya mau absen aja nih, ada buah nih buat makanan. Udah sebulan begitu sowan, nanti bisa 2 minggu sekali, ntar sebulan sekali boleh. Tapi awal-awal agak gencar. Ntar lama-lama dia nanya. Kerja ya, emang yang lu tagih siapa? Sini. Oh ya udah. Unitnya apa? Mobil gini. Ya udah tunggu aja besok ada mobil di sini. Masa orang udah gua anggap saudara, udah baik kayak sama gua gini kok dikerjain sama anak gua juga. Malu gua. Ya udah ntar ada mobilnya. Bisa begitu. Ya, masa orang ini nggak bisa. Ntar saya urus. Ya. Lalu ajarkan mereka baca bahasa tubuh, ya. Topik pembicaraan, apakah hubungan udah dekat, kita udah terima. Kalau belum bisa minta tolong. Tunggu ditanya lah, nanti bakal ditanya kok kalau dia udah siap. Ya,
Kalau kriminalitas tinggi, maka pendekatan hukum yang harus kuat, ya. Contoh ya, penggelapan, penadahan, dokumen palsu, pekerjaan sebagai penipu. Maka kita harus punya alat bukti, lalu dokumennya benar. Nah, itu kerjain deh. Nah, ini program buat dia yang paling utama buat beresin kasus yang barusan. Oke, teman-teman. Ya, poin pembelajaran. Target dicapai dengan strategi dan program kerja berbasis kombinasi. Lihat kondisi perekonomian dan kriminalitas daerah. Pahami tingkat keahlian kolektor. Tentukan strategi dan program kerja collectionnya. Workload kapasitas kolektor jangan sampai kebanyakan kedikitan sesuai dengan pengalaman. Anak muda, anak apa orang tua. Sehingga fokus atasan jelas. Kalau ternyata lagi kebakaran, jangka pendek. Kalau lagi bagus, maka kita beresin jangka menengah buat training and development yang buat panjang. Ya. Terus fokus strategi jangka pendek, perbaiki aktivitas, kapasitas, dan program cepat menghasilkan. Contoh, kita perbaiki keahlian cepat tuh, motivasi anggota yang kinerjanya jelek, yang C, D, E nilainya jadi B. Performance tim Anda akan naik lah minimal 30%. Kenapa? Yang C jadi B, yang D jadi B, yang E jadi B. Nggak mungkin C jadi A, susah banget prosesnya. Tapi jadi B mungkin aja. Monitoringnya yang bagus. Ya, dimotivasi juga. Fokus strategi jangka menengah, perbaiki skill, ya, pembagian inventory, account untuk dikolek dan cara menagih disesuaikan. Dan kalau jangka panjang, rubah sistem dan proses kerja, digitalisasi melibatkan AI. Oke, teman-teman. Sejauh ini ada yang mau nanya nggak? Sejauh ini gimana trainingnya? Ya. Kalau enggak, saya kasih break 5-10 menit ya. Sebatang dulu pada ngerokok. Kalau enggak otaknya nggak jalan. Yang mau pipis. Baik, Boleh? Pak. Ya, Boleh, 5-10 Pak. menit ya. Jangan live itunya, Pak. yuk, Oke. silakan. Pak. Baik, rekan-rekan. Jangan live Oke, dulu. siap, Pak. Kita hanya break